Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Diskusi Banekanas alias Discuss. Di episode ini kita kedatangan tamu dari jauh, tapi istimewa tamunya dari daerah istimewa Yogyakarta juga. Ada Syekh Gidong di sini. Apa kabar Mas Said? Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya nih. Ini rangkaian interview yang mungkin jalur terakhir ya sebelum pulang ke Jogja. Iya, yang ke-6 kan ya. Yang ke-6. Gua dikasih itinerary masih kayak kemarin, Mas ini jawabnya buset gue bilang udah dari pagi sampai sore nih gue bilang sampai malam. Tapi kan udah santai dah. Udah santai. Iya. Manggungnya udah semalam. Iya. Jadi Syekh Gidong kesini bertandang ke Jakarta dalam rangka perayaan 25 tahun ulang tahunnya eksistensi dari tahun 97. Bersulang nama acaranya. Kita semua ngeliput juga Mas. Gignya nanti akan ada liputannya juga. Terima kasih. Fenomenal banget pokoknya kita selamatin congratulations buat Syekh Gidong bisa bertahan sampai 25 tahun. Selama ini nggak banyak band atau musisi yang bisa bertahan gini Mas ya. Betul. Tapi persiapannya gimana tuh Mas? Ini berapa lama? Terus apa aja yang udah dilaluin turunnya untuk ini ya event bersulang ini? 3 bulan mungkin ya, kurang lebih 3 bulan. Terus persiapannya adalah nomor 1, mengingat-ingat kunci lagu yang lama-lama. Dari lagu lama dulu main. Ada lagu Room ya? Iya. Dari album 1 dibawain. Ya, aku juga nginget-nginget lirik juga kan ya, namanya 25 lagu. Iya. Dari album pertama sampai album ke-6, jadi ya itu terus nyiapin setlistnya seperti apa kan. Iya. Ya harus bikin dinamikanya kayak apa gitu kan. Dan gue dengar juga ada modifikasi kayaknya ya dari yang aslinya. Betul. Banyak malah. Banyak aransemennya juga dibikin. Konsernya nggak seperti biasa ya? Iya. Dari sekian tempat, tapi kenapa Jakarta yang dipilih Mas? Ya biasanya kan kita ngerayain ulang tahunnya Syekh Gidong itu tiap 1 Juni itu biasanya kita di Jogja terus. Terus sekali-sekali bertandang. Cuma bikin tumpeng di Jogja. Di raya ini ya. Iya. Dan teman-teman Jakarta kan sering main ke Jogja, ketemu kita. Nah sekali-sekali kita yang kesini kan. Iya betul. Spesial karena ini seperempat abad ya. Betul. Malah sebenarnya ada 2 titik lagi nih katanya di Makassar dan di Bandung. Iya. Harusnya tanggal 27 tuh main di Bandung, 28-nya Makassar tapi postpone perizinan biasa. Iya. Tapi lagi di reschedule dan diusahakan pasti akan ke dua kota ini ya. Lagi di reschedule-nya. Jadi yang di Makassar sama Bandung tungguin tuh nanti tim Syekh Gidong bakal ke sana. Mungkin gue juga lupa tadi ngenalin kalau misalnya sebenarnya nggak perlu kenal lagi sih pasti udah banyak yang tahu tapi siapa tahu belum ada yang familiar teman-teman yang baru kenal Syekh Gidong. Di sana ada Mas Raymond, Mas Bandis, Mas Yoyo pada drum, Raymond pada gitar, Bandis pada bass, Yoyo pada drum, Mas Heru vokal, yang paling ganteng, Mas gitar, dan Mas Lirik yang paling kecil, Paling kunci. Ini dari 97 ini ya intinya, nggak ganti-ganti ya. Belum. Palingan dikurangi malahan kan dulu. Sebenarnya 9. Dulu kan ada beras, ada berasnya kan 3. betul. Terus mereka keluar tinggal ini aja, sekarang pakai additional. Iya. Wujud tapi kalau yang di semalam konser kita lihat mah udah full tim beras ya, yang belum direkrut untuk. Betul. Benar. Gitu. Iya. Itu kita mungkin bikin konsep baru juga ya. Yang maksudnya beras Big band. Ya konsepnya big band formatnya. Iya. Ada juga foto Pameran foto. apa? Lanjut kok Mas. Rudy Story. Iya. Rudy Story. Yang ada di Good School. Sebenarnya ya kalau pas lagi tayang udah nggak ada kayak tapi berlangsung dari tanggal 23 sampai 27. Iya. 24 sampai 27 Agustus di Good School Ragunan. Dan di situ dipajang foto-foto perjalanan Syekh Gidong dari day one mungkin dari. Ada waiting room kayaknya. Ada juga. Kasih itu Mas. Tapi kalau mau tanya itu kan pasti dikurasi ya. Sama teman-teman semua.
impresi apa yang terlintas waktu lo milih-milih kayak gitu? Itu juga lo menyusun setlist. Apa in particular dalam konteks bersulang ini ya? Iya. Apa tuh yang terlintas kepala waktu lagi milih-milih dan juga kita nggak gabungin dengan setlistnya? Flashback ya. Ya flashback. Flashback yang terus kepikiran apa? mengingat lagi itu ini gimana ya gitu Mantan. kan. Apa itu? Mantan yang paling berat. Mantan, mana pacar mas? Bandel juga dulu gitu. Kalau untuk pamerannya kita dibantu sama Mes 56 ya, agensi. Oh iya, itu. Iya. Mes 56. Itu mereka yang mengurasi. Partner ini vendor ya. Partnernya. Ya, mereka kan kolektif fotografi ya khususnya Mes 56 ini di Jogja dan juga udah beberapa kali terlibat project sama Segidok juga. Jadi awalnya itu sebenarnya kita cuma ingin digitalisasi ini negatif aset-aset yang kita punya. Iya. Kayak negatif film kan itu dari negatif film sebenarnya. Oh itu di print dong. Jadi Di develop ya. ada beberapa yang baru dilihat lagi. Iya. Iya. Lama. Kita belum ada sebagian yang belum tahu kan. Belum mana baru lihat. dicetak, baru Wah, lihat. anjrit. Iya, itu Gimana jadi- tuh kalau kayak Surprise kan. Iya. Jadi Dulu saya pernah kurus. iya. Dulu Sekarang iya. nggak ada rambutnya sama sekali. Ya, dulu nakalnya luar biasa ya. Oh, aduh, bayang dah. Aduh. Tidur di jalan, foto kapan? Iya, makanya mengingat-ingat lagi kadang-kadang apa Iya. apa yang di foto itu ini tahun berapa ya, ini di mana gitu. Tapi kadang-kadang kita tahu gitu, kita main di umpamanya kayak kita tahu main ini di contohnya di Purwokerto nih. Karena kita tidur di hotel itu ada tulisannya di bantalnya itu hotel apa Purwokerto. Nah, kan ada kan kalau di Petunjuk-petunjuk kota-kota kecil kecil ya. gitu kan ada kan kayak gitu. Ya seperti itu. Seru sih. Yang lo ini apa maksudnya sekarang kan mungkin kebayang udah kepala 4 ya kayaknya kan. Itu ngomongin 20 tahun yang lalu kan. Iya. Apa yang lo kepengen tuh kok gue bisa ngelaluin kondisi-kondisi kayak gini ya, kesulitan, tidur di jalanan, terus pengaruh lo, ya maksudnya ya sebagai orang yang udah dewasa ngeliat diri lo waktu lo 20 itu gimana tuh? Gimana ya? Sebenarnya seperti nggak terasa ya, maksudnya ngelihat foto-foto lama itu kan waktu itu mungkin kita nggak merasa berat Masih karena muda. kita fun aja kan. Karena dari awal kita main musik kan untuk senang-senang, bukan untuk aku mau terkenal, aku mau kaya, nggak juga. Pengen punya apa? Kita cuman pengen main musik. Ya. Kebetulan ada acara kemerdekaan waktu Ya. itu di Saidan, ya udah pentas di situ gitu aja. Pertama Awalnya kali dari pentas itu. ya. Iya. Itu. Jadi nggak yang mulu-mulu kita mau bikin lagu yang mau hits meledak, nggak ada. Jadi Yang kepikiran sih. jadi foto-foto itu kalau kita lihat perjalanannya dari foto yang 1.600 itu akhirnya dikurasi jadi 300 itu juga sebetulnya aku nggak terlibat langsung ya karena kemarin waktu juga nggak pas terus, yang beberapa teman yang ikut kurasi juga itu udah begitu melihat kemarin juga gua jadi inget ini inget itu gitu dan nggak merasa bahwa kita nggak sepertinya waktu itu kita nggak ngerasain berat deh karena kita senang-senang. Iya. Iya. Nah itu mungkin motivasinya ya. Motivasi. Ya, Pertama itu ya, dia. utamanya. Senang-senang dulu. Tiba-tiba 25 tahun. Dalam perjalanan dari awal itu kan kita udah merasakan pahit manisnya bersama. Gitu kan, jadi kita udah terlatih menjadi dewasa. Rocky. Terlatih untuk Militer. Tapi gimana? 1 Juni 97. Ya. Apa yang lo inget di hari itu tuh sampai akhirnya ditentukan ini hari jadi lahir kita nih? Spesialnya apa tuh di hari itu? Ingat nggak? Apa Ya. yang ditunjuk sebagai hari lahirnya? Sebenarnya itu kan di sekitar itu lahirnya itu. Era itu. Ya di era itu, tapi kita harus menetapkan satu tanggal untuk menandai lahiran Segidok gitu sih. Oke, kita ambil 1 Juni 97 gitu ceritanya. Ya. Itu di mana mungkin titik kulminasi mas-mas semua nih kayak ya wis kita nih kayak nama Segidok juga udah Betul ya, dan berkomitmen untuk ya udah ayo kita main musik ini terus gitu. Berkomitmen untuk bareng-bareng dan sama-sama suka bermain musik ya tentunya.
Iya. Yuk kita lanjut aja udah. Asik nih kayaknya gitu. Iya. Tapi kalau keputusan untuk sama-sama nyemplung kapan tuh Mas? Maksudnya gini, kita kan pasti tahu yang namanya ngeband itu bermusik atau yang ngeband lah ya, berkoalisi dalam band itu sama kayak perusahaan sih. Iya. Dalam artian lu setengah-setengah ya jalannya setengah-setengah juga. Gitu. Obviously, saya gitu udah bisa sejauh ini 25 tahun kan itu udah jatuh bangun berdarah-darah gitu kan. Ingat gak momen dimana lu semua bikin pack kayak pegang tangan, yuk ya simbolisnya gitu. Jalan nih, kita mesti invest dan full time. Bukan full time lah, komit. Sebenarnya nggak pernah ada momen-momen seperti itu asli. Benar-benar terjadi secara organik. Oh, mengalir. Mengalir. Latihan. Tapi entah kenapa kita bareng terus. Tambah ini ya, kita dipanggil main ini terus kita lakukan seperti having fun gitu. Yang udah biasa dilakuin. Iya, having fun. Lu kok jauh juga ya kita nih, lu kok sampai Belanda sampai Amerika. Dulu nggak berencana sampai sejauh itu gitu loh. Makanya aku bilang Segidok itu benar-benar apa yang terjadi di Segidok itu organik gitu loh. Sampai akhirnya sekarang aja baru yang oke, ini ada manajemen, ini ada ini ada ini, ya tertata itu. Sebenarnya ya belum begitu lama lah. Gitu. Tapi bisa dibilang Segidok nih komitmen terbesar mas-mas semua nggak? Ya. Iya, bayangin 25 tahun. Dan maksudnya gini, kan pasti ada, Heru kan punya warung, gitu, ada Dapyut, yang lain juga ada project lain segala macam. Tapi komitmen terbesar bisa dibilang buat Segidok. Prioritas gitu. Prioritas terbesar lah yang ditamakannya. Karena buat aku personal kan apa yang aku miliki ini dan itu kan awalnya dari Segidok. Karena menjadi seorang Heru Segidok. Iya. Kan terus jadi dari sini punya Dapyut dan sebagainya gitu. Fondasinya kan di sini. Itu. Iya. Mungkin kalau gue bilang juga yang perlu disadarin sama teman-teman, terutama yang muda-muda sekarang tuh itu kali ya, maksud gue ya komitmen. Iya. Kamu dari mana tadinya dapat ini dan itu? Iya. Sama itu juga sih Mas, maksudnya kayak sebesar apa komitmen lo sejauh itu lo berjalan kayaknya nggak sih? Iya, kira-kira kan gitu. Gue ingat dulu di malam 25 Februari 1999. 28 Februari, besoknya 1 Maret. Gue mau berangkat ke Australia, Mas, mau studi. Malamnya anak-anak waiting room pada ke rumah farewell lah gitu kan. Terus besokannya mereka mau berangkat ke Jogja untuk manggung. Terus gitu, besok kita manggung bareng ada band namanya Segidok katanya. Wah, ada sekali juga tuh. Aduh main itu gue pertama denger Segidok di situ tuh. Terus nggak lama ya gue 3 tahun lah di sana, balik-balik kerja di MTV Tracks. Gue di situ sebagai produser. Terus kalian datang pas promo album Hot Dog. EMI ya. EMI datang. Yang gue inget tuh. Gimana Mas? Iya. Tracks, MTV Tracks. MTV Sky dulu namanya, sorry bukan Tracks, MTV Sky, radionya Mas. MTV Sky. Dulu kalau Tracks majalah ya salah gue. Iya. Sky dulu namanya, MTV Sky, terus di Jogja juga ada masalah ya? Iya. Terus yang gue inget tuh, cewek-cewek, teman-teman gue di kantor gue, itu udah beling-satan pada gini, aduh, ntar ada Richard katanya. Tuh kan. Iya kan? Iya. Pada beling-satan Mas, kayak gitu. Terus itu pertama kita ketemu lagi, ya mungkin itu nggak pertama juga sih, mungkin sebelumnya. Tapi di situ udah di album ketiga ya. Iya. Dimana bisa dibilang itu fase resurreksinya Segidok. Iya betul. Setelah album kedua kita crash. Iya. Bahkan gue tadi ngobrol sama Mehmet, materinya tuh nggak ada sama sekali ya yang kedua Mas ya. Masternya. Oh tapi lagu-lagunya ada. Lagu-lagu ada tapi master yang pertama sama album pertama, kedua itu nggak ada. Yang pertama itu rusak, hancur gitu. Yang kedua kena banjir. Tapi dokumentasinya ada lah, MP3 lah atau MP3 ada. Kaset. Master.
Oh, Masternya aja yang hilang. online tuh nggak ada tuh mas, gue cari tapi ya. Kenapa? Ada di YouTube-nya gitu, Apanya? materi lagu-lagunya. Yang album kedua. Satu sama pertama. Kan satu belum- sama kedua. Ya, belum didigitalisasi. Oh, oke. Kita sedang berusaha untuk ini lagi lah. Gimana ya caranya biar ini bisa ada digital filenya gitu. Iya. Iya, album 1-2. Karena ada sekarang bisa dari tape yang bagus ya, Betul. kita harus punya tape player yang bagus, nanti kelewatin kayak komputer dan sebagainya, diproses lagi biar jadi tebel lagi kayak gitu. Betul. Kita mau Masih bikin mastering lagi. Ya. Jadi kemungkinan besar nanti di seluruh diskografi akan dirilis tuh ya. Iya, karena kan gimana ya, bolong jadinya kan. Iya. 1-2 nggak ada. Iya benar. Jadi gua kesulitan tuh tadi tuh nyari tuh. Iya. Terus dengan identitas dan karakter musik ska, begitu. Lu gue perhatiin kan sempat bereksperimen dengan dangdut, Iya. EDM dan berbagai macam genre lainnya. Tapi garis merahnya tetap Ska, iya. reggae mungkin ya. Ska dan reggae ya. Iya. Appealnya apa tuh, Mas dalam artian? Kenapa? Appealnya sampai lo bisa bertahan sampai 25 tahun nih, apa sih dari identitas Apa ya? karakter itu? Ya, toleransi tingkat tinggi mungkin ya di situ. Dari bandnya, dari kita. Oke. Kayak gitu sih. Maksudnya toleransi dari membawakan ska atau reggae itu, tapi masih bisa ngebuka ke Iya, jadi formulasinya sebenarnya mencampurkan ska dan reggae itu dengan musik apa aja sebenarnya. Ya, pop, ya dangdut lah, ya hip hop dan sebagainya kayak gitu. Jadi lebih luas dia sebenarnya. Iya. Musiknya Segidok Tapi itu pada luas. dasarnya kita punya kayak kesukaan musik sendiri-sendiri, jadi kayak influence gitu. Iya. Jadi ketika masuk studio, ya itulah jadi campur-campur musiknya. Tapi benang merahnya Tetap ska. ya. Kalau musik saya gidok tuh musik berdansa. Buat orang tuh ngajak penonton berdansa sih, bergoyang seperti itu. Iya. Lu pada nongkrong dulu kan barengan nih di Iya. Saidang kan. Iya. Ingat nggak pertama kali denger ska tuh kapan? Dan apa yang lo rasain yang bikin lo jatuh cinta? Simple, terus enak buat dance. Lo goyang nih. Ya, terus apa ya, soundnya aneh gitu kan, Iya yang sih. cuman Repetisi iya, cuma kayaknya. terus kelihatannya perlu dicoba ini ya, kan belum pernah. Iya, pas minum gitu. Kayak kamu lu neken nih. Iya, kayak pertama Price and Ivy juga gitu lah. Betul. Ini juga aduh, apalagi nih yang lebih kenceng lagi kayak skapang gitu kan. Jadi Yang gue lebih rasain juga gitu sih, energinya. energinya, jadi orang lebih gerak ya lu. Menarik. Upbeatnya ya, upbeatnya. Iya. Ya, Walaupun pada perjalanan prosesnya, kalau gue dengerin dan juga repertoire yang gue dengerin semalam, Segidok itu ada banyak unsur elemen dan lumayan signifikan, ada jazz, swing, lu manuvernya kan lihat tuh kan, macem-macem. kayak gitu. Itu bisa dibilang kulminasi dari doggy style. Iya, Gitu ya. jadi kalau dikatain apa ya, jenis musiknya apa ya udah doggy Doggy style. style. Karena kita manuvernya kemana-mana. Iya. Dan kita masukin unsur jenis musik apa aja di dalam itu, bisa mungkin apa aja yang bisa kita padukan dengan ska ya, itulah doggy style. Iya. Yang ya Termasuk juga modifikasi yang dilakuin semalam tuh ya. Ini sebenarnya mungkin kalau udah dipikirin lama ya, yang udah bisa dilakuin. Iya. Udah rutinitas yang biasa dilakuin lagi. Ya itu. Soalnya apalagi tadi malam kan ada brass section itu 8 orang tadi malam. Iya betul. 8 orang, jadi apa ya, terdengar lebih megah gitulah kira-kira. Iya. Yang jadi musik director siapa tuh mas? Kalau yang ngatur si komposisi. brass section ini punya ini sendiri. Punya tim. Oh mereka punya sendiri. Ada pemimpinnya sendiri lah dia. Jadi dia dengerin. Itu udah langganan? Bukan. Kenapa? Gua langganan berarti. Enggak, kalau jadinya kita ada
dua additional kita yang pasti ikut Cekidot itu pemain saksofon sama trombon. Dia yang aransemen untuk semalam Yang mereka rambutnya berdua. kuning semalam itu yang pegang ya itu salah satunya dia sama yang di belakangnya main trombonan yang Ya masih untungnya kecil. kalau di Jogja kan teman anak isi, apalagi yang lulusan isi kan rata-rata lulusan isi. Itu ya memang enak kalau diajak tinggal baca partitur semua kan. Iya. Nulis. Kita sama mereka cuma latihan 2 kali. Latihan 2 persiapan kali. ini. Kita yang lama latihan yang berenam ini. Ya. Kita 3 bulan itu seminggu 2 kali. Latihan Studio terus. Terus untuk mengingat. setelah udah mau hari H-nya kita baru latihan sama seluruh mereka. Oke. Jadi emang kalau yang dua sudah langganan jadi mereka yang ngatur tuh ya. Iya. Iya. Yang nulis partitur itu mereka yang nulis. Iya. Ada show director apa sih? Keterlibatan lu juga semalam mungkin banyak juga ya. Sekarang direkturnya ada dari Raja Wali kan kita dibantu sama promotor sama organizer namanya Raja Wali. Dan di situ udah ada ya show director, ada produser, ada dan semua elemen-elemen pertunjukan tuh udah ada di sana. Paling kita rapat bareng gitu. Kalau gini gimana Mas? Oh ini sebaiknya jangan gini gitu sih. Iya. Nah kalau di Sogidok sendiri role-nya gimana sih Mas? Maksudnya biasanya kalau di band tuh ada bapaknya siapa, yang ibunya siapa gitu. Oh. Kayak gitu. Ini bagian ibu-ibu. Bapak-bapak juga sama aja ya. kita anak semua. Fleksibel. Iya. Kalau aku sama Bandis ngurus manajemen. Iya. Iya, aku yang bagian develop kayak program-program lah, bikin apa kayak tadi malam mau bikin misalnya kita mau ulang tahun nih yang ke-25 bikin apa nih kita kayak gitu-gitu. Kalau Bandis booking manajemen kayak gitu, terus Lili humas ya, PR, hubungan sama Kapolsek, Pak Lurah, Pak RT, misalnya Pak Li ini kita mau 17-an nih mau nutup jalan depan kantor misalnya, coba temuin dulu tuh Kapolseknya, dia maju gitu. Smooth talking Dalam kesempatan ini Bahasanya gitu. bahasanya Makanya sekarang dipanggil Ayah Lili. ayah Lebih dewasa. lebih dewasa. Masih kuat kan ya? Ya, mantap. merem-merem tadi. Kecapean. Iya. Tapi kalau ini Mas, ibaratnya pernikahan, bukan ibarat ya, ngeband itu pernikahan umur gua. Seperti, ya, Iya kan? seperti. Udah itu bond yang udah mengikat tuh umur Iya. gua. Tapi kayak saya gitu begini bahkan mungkin lebih lama dari pernikahan yang personil laluin gitu kan. Ngeband dulu baru nikah gitu kan. Tapi seperti hal pernikahan pun ada berantemnya, ada mungkin yang melalui perceraian atau ambang perceraian gitu. Pernah nggak saya gitu melalui momen kayak gitu yang nyaris mau pisah atau konflik? Kalau konflik nggak ada, maksudnya konflik-konflik normal aja yang umpamanya di dalam studio, ya itu udah biasa lah yang sedikit-sedikit kayak gitu. Dan kita juga punya kalau berapa bulan sekali kan kita juga ada rapat ketemu sama player gitu kan untuk unek-unek apa yang harus dikeluarin di situ, yang masing-masing punya masalah atau apa, dan ya apa aja lah pokoknya yang menurut dia itu ganjelan. Ayo dikeluarin jadi biar enak besoknya gitu seperti itu. Praktek yang dilakukan udah lama, saya maksudnya itu kan approach yang dewasa sekali ya. Sama toleransi lah. Jogja banget lah. Emang udah diterapin dari awal gitu? Iya. Apa tuh ngomong ya? Gitu. Iya, kalau ada apa-apa itu harus kita menerapkan untuk di rapat itu ngomong aja udah, daripada nggak selesai gitu loh. Udah ngomong, aku kayaknya nggak cocok deh sama ini apa keputusan apa hal apalah. Jadi ya terus maunya gimana? Kita Kasih solusi. Kita nyari tengahnya biar semua enak gitu. Sampai sekarang berapa tulis itu
dilakuin. Apa itu? Iya, iya. Sampai sekarang kapan Bisa Ya, polling. ya. Kadang kalau bisa Ini gimana? ketemu Ada yang mampir, ini, enggak, iya, berangkat, enggak juga. Voting juga kalau Voting. orang suara harus rela ngikutin teman-teman ya. benar. Yang paling banyak. Iya. Rutin tuh dan itu wajib hadir ya. wajib. Sekarang Selasa kita tiap Selasa. Selasa pagi. Itu wajib hadir. Karena juga kan Segidok itu sudah jadi perusahaan ya, jadi PT ya. Betul. Dan makanya ya. Gue perhatiin gitu ya. Jadi semenjak kemarin jadi kebiasaan juga sih sebenarnya menurutku bagus sih jadi tiap Rebo Jumat itu kita latihan, kita ketemu. Nggak latihan juga nggak apa-apa. Yang penting ngobrol ketemu. aja. Yang Iya. penting ketemu dan lagi pula semakin umur ya kamu harus sering sebagai band kan kamu paling nggak harus kayak aku ya paling nggak seminggu tuh nyanyi lah atau apalah kamu ngebas lah biar tetap apa ya mesin panas gitu loh. Profesinya. Iya. Profesinya iya. Iya benar. Nggak harus latihan yang resmi songlist ngejam aja lah setengah jam 15 menit habis itu ngobrol dengerin lagu bareng misal ini apa referensi apa Sharing gitu ya. Iya. Mas Arif, maaf nih, nggak harus dijawab, tapi dibikin PT nih ya, misalnya ada apa itu dibikin PT resmi dan PT resmi. ada ya? Ada. Oh, ya udah serius banget approach-nya ya maksudnya. Ya. Tahun dari tahun berapa tuh Mas? tahun berapa sih 2000 berapa ya? 18. 2018 18. Oke, jadi emang udah di ketok palu gitu mesti serius nih. Iya. ya ini juga saran kan dari teman-teman kita yang ya yang tahu apa hukum legal gitu kan kita juga ada penasihat kayak gitulah legal advisor gitu karena kita ya memang kita anak band nggak tahu kan kita tanya yang tahu Yang ngerti lah ya. Iya. Memang sebaiknya semuanya minoritas pada menyatakan untuk di formalitas dalam iya Iya. kayak gitu 25 tahun bertahan kalau ngomongin formulanya pasti konsistensi dan kerja keras udah pasti ya. Iya. Tapi selain itu apalagi tuh Mas menurut yang bisa bikin Segidok sampai sekarang bisa berdiri terus ya. ya kamu menikmati yang penting tuh menikmati apa yang kamu lakukan menikmati seneng kan hati harus seneng dulu nih menjalani Pekerjaan tapi nggak suka pekerjaannya ya otomatis dia Sebenarnya- nggak akan maksimal gitu Iya. loh, nggak akan senang. Iya. apapun itu sih sebenarnya nggak hanya ngeband kan hatimu harus Seneng dulu. dengan apa yang Iya. kamu lakukan Iya. kita sih sejauh ini sih seperti itu sih dan paling nggak tahu mau ngapain lagi Iya. 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 Jadi emang ya kayak gitu sih kalau seneng dilakuinnya pas ngelakuinnya juga nggak bakal kerasa berat ya. Iya, semuanya ringan, enak. Iya. Ya untuk yang kita jalan itu direstui gitu loh. Nggak tahu ya jobnya lumayan. direstui oleh Orang tua. Orang itu. Saya pikir berangkat dari hobi ya. Sebelum kamu ngapain itu kamu senang dulu apa yang kamu lakukan itu nantinya akan Iya. bisa menghasilkannya ya. Iya. Udah buku, kulineran udah pernah, sepeda juga ada collab gitu. Apalagi sih yang di in the pipeline yang lagi Segidok pengen lakuin tapi belum kecapean nih. Pengen banget tapi belum terlaksana gitu. World Tour. Tapi kan pasti. kalau Eropa udah dijajah ya. Iya. Mungkin ke Asia dulu kita belum. Ya, kita pengen Asia Saya kan mau sebenarnya. belum. Ya, karena belum pernah kan kita Ada Asia. skena Aska di Asia. Sebenarnya mau Makanya. berangkat pandemi pandemi. itu Oh, iya. Harusnya ada tour di Jepang. Oh iya. Iya. 2 hari sebelum ada lockdown tuh Seharusnya kita berangkat ke kita Jepang. berangkat Jepang. Iya. nggak jadi Ya jadi. 2 hari sebelum yang di bulan Maret itu berarti. Iya. ya? Iya. Anjir batal mendadak dong. Lagi bisa diusahain lagi sekarang? Bisa baru aku urus sih. Rencananya kalau nggak bulan tahun depan kita berangkat. Iya. Karena mereka kan udah urus semua. Sebenarnya di sana udah ready ya. Iya. Iya. Gue lihat di press release juga tiket dari semalam itu bisa dibeli via blockchain ternyata Iya. di NFT. Nah ada privilege malah kalau ada yang menang juga lu bisa
datang ke konser Segi Dog seumur hidup. Iya. Orangnya DM aku tadi. Ada satu menang. Iya. Sadis. Orangnya DM aku, Mas, ini aku dapat super rare NFT. Anjir. Terus bener nggak bisa masuk seumur hidup di mana ada Segi Dog main ya? Aku bilang bener. Bisa di backstage, kamu sama kami berangkat dari hotel gitu. Iya. Berangkat itu. Anjir. Dapat ya satu orang. Orang Jakarta, betul nggak? Orang Jakarta. Jakarta ya? Heeh. Iya. Itu akan berarti ada akunnya di blockchain. Ada. Di NFT. Ada dia. Dan udah ada apa namanya artwork juga ya yang dijual. Betul, iya. Kan jadi kamu punya kayak apa istilahnya, memorabilia tiketnya Segi Dog ya kan. Kalau Benar. dulu kan hanya berbeda bentuk aja sih sekarang. NFT bentuknya. Iya. Dia kesimpan di situ kan. Iya. Iya. Itu kan particularly produk era sekarang ya. Maksudnya non-fungible token itu kan ya. produk digital yang baru muncul belakangan dan lagi Pas pandemi sih dia muncul tuh. betul, dan jadi komoditi terbaru lah untuk pelaku Iya. kreatif gitu. Itu manuver yang relevan banget sih menurut gue yang dilakuin sama Segi Dog. Belum banyak yang merambah ke situ kan, belum bisa dipelajari lah band-band lokal yang bisa kayak gitu. Tapi dari venture bisnis yang dilakukan sama Segi Dog gitu ya, kalau gue lihat itu bisa dibilang nggak tahu sengaja, mungkin lu juga nggak sengaja ya, sangat up to date gitu ya. Iya. Sepeda sama Taka sama dan lain-lain gitu venture bisnisnya. Tapi buat lo penting nggak sih untuk relevan sebagai band di era ini? Maksudnya, Bisnis gitu. Ya penting sih ya menurutku. Sekarang namanya band-bandan itu punya limit. ya Remember ya kan, umur kamu limit. ada kadaluarsanya. Ada kadaluarsanya dunia entertainment itu gitu loh. Mau sampai kapan? Apakah tulang-tulangmu akan masih kuat Juga sih. ketika Berdiri di panggung. berdiri di panggung berapa puluh tahun lagi ya? Betul. Karena dengan adanya bisnis ini kan kamu kalau bagus bisa menghasilkan, kamu punya cadangan lah. Apalagi pandemi kemarin itu kan pelajaran keras itu. Betul banget. Pelajaran keras itu. Itu ngebangunin semua orang sih. Iya nih, kayak gini nih gitu. Iya. Jadi savingnya harus gede gitu loh. Iya. Kalau ada apa-apa, kamu Udah siap. Ya, when the shit goes down, you better be ready kan. Iya, dan ternyata semuanya shiftingnya ke digital ya. Digital. Iya. Ya itulah kemarin kebetulan dari e-konser dari Raja Wali yang bikin sistem itu. Tapi internal Segi Dog ini udah disiapin aset untuk shifting ke digital ini mas. Dalam artian udah ada kayak mas. Pandemi Mas yang atau bikin kita ke arah Mas sana. Rio. Sebenarnya pandemi yang mengarahkan kita ke Udah, sana. di situ. Lebih ya, Iya, lebih. Sebelumnya aku ada YouTube tuh dari 2011 sebenarnya. Oh, udah lama justru. Ya ngisi tapi juga Ya, Jogja. yang gitulah. Iya. Akhirnya pas pandemi itu baru wah harus diisi lagi nih. Betul. Iya. Sampai habis. Iya. Aku punya stok video itu habis semua. Habis videoku. Ada nggak ada main, ya udah bengong lagi. Tapi sekarang udah disiapin dia. Iya, untuk Segi Dog sendiri kan juga waktu pandemi kemarin kan YouTube-nya jadi keurus. Betul. Saya dapat ini kemarin silver button. Wih. Silver button 100.000. Sebelumnya nggak diurus. Aktif sih gue lihat. Iya, ya. Kita kan ya old school lah ya bro ya. Iya. Namanya ngeband tuh ya main bayaran, ya kan. Tapi sekarang dunia itu kan berubah ya, Berubah. sedikit-sedikit ya. Makanya kalau bisa jalan semua lah. Dan dari pandemi itu juga akhirnya kita ada tim yang ngurus ini. YouTube harus hidup terus nih, diisi terus kayak Ya. gitu. Kayak gitu sih ya, itu hal-hal yang ya lumayan lah bisa menyenangkan hati saat pandemi gak ada konser ya. Iya. Uri dapat YouTube-nya tambah subscribernya kayak gitu loh. Musiknya lagi dipersiapin juga kayaknya mas. Sebenarnya kan udah dikasih bocoran tuh. Iya. Dan gue nyium aroma Terus single spionase James Bond di lagu baru. Iya. Itu Cowboy approach Kota. Iya. Iya. Itu approach sinematik yang baru apa ada konsep baru nanti di album baru gimana? Konsep baru ya
Pasti konsep baru. Kita ada sesuatu yang baru di album berikutnya untuk Cekidot nih. Iya. Ya. Ya salah satunya seperti semalam itu juga konsepnya juga baru juga. Benar, gua kaget sih. Ya. Wih, James Bond Ya. ya. Kalau Ya seperti kayak apa ya, ghost town, sedikit agak gelap tapi Terang. ya Gelap tapi terang. enggak terang. Maksudnya memang dari liriknya itu juga koboi kota yang penuh dengan kekerasan, dengan apa namanya konsep yang kita usung di Sebenarnya musik itu secara juga musik bagus kan sekali. itu udah lama. Sebenarnya Iya lagu sih. itu udah lagu lama. Iya. Kebetulan dari dulu ke pending terus. Karena kita kan kalau album harus pilih kan. Kebetulan lagunya Softbank, lebih semua. Lagunya lebih dari kalau kita mau keluarin album. Jadi lagu itu Masih banyak. seperti album ini belum masuk, album juga belum masuk, baru album next ini kita garap lagi masukkan gitu. Sebenarnya kita rekaman tuh sudah 75% lah, tinggal masuk sedikit mixing dan mastering. ya. Cuman gara-gara pandemi itu kita berhenti, benar-benar berhenti. Nggak enak moodnya. Moodnya nggak Iya sih. Nggak dapet dapet moodnya. gitu. Karena pergerakan tuh gimana pun juga biasanya gitu. kita keluar album jalan tour kayak gitu kan. Ah. Tapi waktu itu wah ini kalau mau keluar album nggak ada tour. Iya. Tapi sayang kan gitu. Wastingnya. Iya. Tapi walaupun tumpukannya udah ada ya, maksudnya bank Ya, lagunya. Sebenarnya Iya. udah record. Kita Oh, tuh udah udah record. Udah beres. Tinggal rilis. Tinggal mixing mastering. Mastering. Paling overdub dikit-dikit. Rilis mandiri nanti atau Iya kan Iya kita punya dong. label. Jogios Record. enggak. Nah, malah nanya. Benar-benar ya. Dari udah rilis sebelumnya udah dirilis sendiri ya. Iya, Iya. udah. Yang dari album Putra Nusantara. Iya. 6 Iya. Yang 7 juga nanti bakal rilis sendiri. dari sendiri. dari sendiri ya. Ya. Proyeksinya tahun ini atau masih Tahun depan ini? sih. Tahun depan lah. Depan lah ya. Awal tahun lah ya. Oke. Ya. Tahun ini nyelesain tour dulu. Terus selain yang udah 25 tahun ini. Kenapa? Selain yang 25 tahun ini tur bersulang ini. Tour ya kan apa gig sudah Mulai jalan lagi. mulai Iya jalan lagi kan. Nabung lagi Mas. Ya itu dia. Benar. Ini ya. dulu recovery yang 3 tahun kemarin, 2 Iya, tahun. iya. Lumbungnya diisi dulu. Iya. Nanti kalau udah digeber stabil itu baru album, kita. Iya. Mas, gua ini deh kayak kultur minum bersulang dan bersenang-senang tuh kayaknya fondasi kuatnya Cekidot ya. Masih minum masih sekarang semuanya. Ini masih hangover. Cuman Masih hangover. masih ya Pak. Oh iya kan. Sekarang bukan semalam. Soalnya bisa. kita ya dapat secukupnya emang. ya kalau minum cukupnya. Iya. Ya karena sponsor Masa kita ini di depan kamera. Di belakang lain lagi. Karena sponsor kita kan juga produk minuman juga kan. Iya. Makanya harus dapat restoran tua. Dangdut Mas. Urutan culture. Iya, yang itu sih yang gua perhatiin sih, dan juga gue ngeliat di atas panggung itu semua keluarga sih, udah kayak keluarga yang main. Iya, Kayak gitu. Dalam artian gue bisa ngeliatin kayak Mas Lee bilang ini bapaknya. Porsi-porsi udah. Bener lu. Iya Pak. Udah kelihatan. Mas, ini beberapa bulan terakhir Mas, ada hal yang belum pernah ceritain atau dipublish di umum nggak sebelumnya? War stories, apa cerita-cerita tour, apa gimana? Ada hal apa fakta-fakta atau cerita yang belum pernah diceritain di tempat lain Apa ya? yang worth it untuk di share ke teman-teman atau ke penggemarnya? Nah itu Apa tuh? personel Cekidot satu-satunya yang pernah nonton Cekidot live. Ya. Hah? Maksudnya gimana? Jadi anak-anak main tapi dia Maksudnya nonton. Kenapa tuh? Lupa bawa keyboard. Keyboardnya ketinggalan. Di mana Mas? Di Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Ceritain dulu. Tahun berapa itu? Itu udah sebelum album itu kayaknya. Sebelum album pertama. Iya masih manggung-manggung di kampus gitu. Iya. Waktu itu di kampus UNY. Jadi kita kan belum punya kantor, jadi basecamp masih di Sajidan, terus sama di studio Alamanda waktu itu. Iya. Nah, sehari sebelumnya latihan di Alamanda studio. Iya. Nah, terus pas hari H mau main lupa ngasih tahu atau gimana ya, lupa waktu.
krunya ada yang berangkat dari Alamanda, ada yang berangkat dari Sayidan. Nah, pas mau main, kok keyboardku nggak dipasang ya? Kok nggak ada ya? Keyboardnya kamu ganti kecil lu. Lu gimana? Kagak beli pianika dulu kira media ini tiup. Aku nggak dipasangin bawa keyboard aku gini. Loh, di Alamanda kok kemarin tak tinggal waktu pas latihan. Jadi jadi penonton. Akhirnya aku nonton sambil waktu itu ada dancer yang ini apa Kamu ikut dance juga ya, ya? akhirnya aku Lumayan lah, tapi tetap gaji sama. Yang penting datang. Yang penting ada Di pinggir ini nih. star muka. aku jadi dancer akhirnya. Terus ini aja pantomi mas, pura-pura aja. Air keyboard ya. Iya, air keyboard. Awal-awal tuh ya. Iya, iya. Kan tur kemana-mana mas ya, Eropa, Amri, kayak gitu. Iya. Hal paling fundamental apa yang beda sama industri musik kita? Terutama dalam Indonesia. sirkuit, Kayak sirkuit crowd-nya tour gitu. Ya, sirkuit tour lah gitu. Musik Apa ya? On time. On time. Panggung itu on time sekali. di sana ya. Ya, Panggungnya bersih. Panggung bersih kabel berserakan. Dan nggak ini ya, nggak rame di panggung, ya nggak sih? ya bersih Kalau nggak salah. semua. Terus sharing channel itu, Nggak ada soundcheck. sharing channel itu benar-benar sharing. Oh, jadi benar-benar dibagi sama band lain. Iya, nggak bisa kita terus ini buat kita blok ya, nggak ada. Adil. Sharing semua, mau yang gede sama yang kecil sharing semua. Tapi nggak ada soundcheck gimana? Diatur. Line check. Hah? Line check. Line check aja. Iya. Jedak jeduk. Line check nyala. Yuk. Dan itu cepet banget. Ya, Karena sistemnya mungkin udah jadi ya, sistem Iya. sound sistemnya itu, ya. so lebih cepat. Sebelum manggung cek line terus main. Oh, Dan penontonnya nggak protes, dia nunggu. iya. Kalau di sini kan di sini pasti udah ricu tuh kalau itu manggung kurang. Dia benar disiplin kuncinya sama ya. Ya, establish lah ya, lebih Iya. establish lah di sana. Ya. Mas, setelah perjalanan lo 25 tahun nih, kita udah sadar, udah aware dengan carut marutnya hak cipta lah, pembagian Iya. royalti baru di sini gitu. Tapi menurut lo, Risha Gindok tuh setelah sejauh ini udah dapat penghargaan semestinya nggak sih dari industri musik Indonesia? Apa menurut lo harus lebih lagi? Kalau dari fans kita sih, ya kita dapat penghargaan lah ya, udah. Iya. Mereka appreciate Ya, karya-karyanya Segidok. Cuma kalau dari hak cipta kayak copyright dan sebagainya itu kan memang bahkan di Indonesia sendiri aja itu mungkin barang baru ya. Belum terlalu belum bener banget gitu lah. kayak orang baru melek 10-15 tahun belakangan deh. Daripada dibandingkan di luar negeri Iya. gitu loh. Makanya ya kita mencoba untuk pelan-pelan benerin itulah gitu. Iya. Sekarang kan ada Dogios Records juga yang bantu kita untuk ngurusin itu. Kan nggak bisa juga mau diurus sendiri, kita nih musisi ya. Iya. Ini anak band bukan. Nah, untungnya ada Dogios Records yang bantu itu gitu lah. Collect royalty dan sebagainya gitu. Gue lihat di digital streaming cuma 3 album aja tuh dari 6 yang terilis ya. Yang dua kan hilang. Yang 2 hilang. Hilang. Tapi master semua punya Segidok semua. Master punya Segidok, ya kan balik lagi kan kalau udah berapa tahun kan Iya sih. dikembalikan lagi ke bandnya gitu. Iya. Kalau master udah dibeli pasti. Kalau master tuh pasti dibeli. Sama kayak sama Eksklusifnya Yamaha yang ya. udah selesai kan. Eksklusifnya, Eksklusifnya yang udah selesai. Kontraknya Tapi udah- kalau masternya kan mereka yang punya. punya karena mereka yang bayar kan. Ah. So kalau istilahnya kalau kita mau pengen punya master ya rekam ulang. Oke. Kalau nggak dibeli. Kalau nggak dibeli, kalau Iya. boleh. Kamu Dengan beli harga yang sama mahal. Ya, pasti mahal. atau ajak dia kerja sama. Iya. Bos ini kita rilis lagi yuk. Kan dia yang punya master. Tapi at least eksklusivitasnya udah nggak milik mereka aja. Iya. punya bandnya juga kayak gitu. Lagunya hak milik lagunya kembali ke band lagi. Udah kembali lagi ke band. Iya. Setelah beberapa tahun gitu. Iya. Heeh. Lu kalau misalnya ngasih saran buat musisi muda sekarang lagi mau bergerak, mau berkarir di musik ya,
Karena lu nggak kayak kita kan dulu mau bilang musik dibilang gembel sama orang tua, lu ngapain aja musik gitu kan. Tapi kan udah didukung nih, ya kan. Banyak orang tua yang udah sadar pilihan untuk jadi musisi berkarir tuh udah viable lah buat udah legitimate gitu. Tapi buat musisi-musisi yang sekarang, lu nyaranin mereka untuk bergerak independen seperti halnya Segidok atau mencoba cari kongsian berkolaborasi dengan entity yang lebih besar kayak korporasi kayak gitu, apa gimana menurut lo? Yang terbaiknya buat mereka? Ya pertama ya bikin lagu dulu yang bagus. Lagu ya yang kan bagus. itu dasarnya. Betul. Komoditinya ya. Iya. Produknya. Terus ya bagaimanapun juga independen itu lebih enak ya. Ya. Cuma effortnya lebih besar. Kalau kamu independen kan kamu mau, aku maunya kayak gini, itu kan terserah kamu gitu Ya. loh. Tapi nggak ada salahnya juga untuk berkolaborasi dengan produk misalnya, itu juga Brand. boleh juga. Iya, iya. Itu terserah, pilihan tuh ada di tanganmu gitu loh sebenarnya. Dengan segala konsekuensinya kan masing-masing pasti ada konsekuensinya masing-masing kan ya. Ya kayak gitu. Kecuali kalau yang udah mungkin established kayak Segidok, bukan established dalam arti kata udah kaya raya bagaimana, maksudnya strukturnya udah rapi, baru kan udah independen ya sekarang ke depan juga kan. Barulah udah ada mumpuni semuanya mendingan sendiri gitu ya. Atau lagi pula sekarang kan platform banyak banget ya. Betul. Tinggal diisi apa, mau diisi apa kan gitu. Bahkan bikin produknya udah simpel banget mas, di kamar kan sendiri bisa. Nah, yang dipermudah. PR-nya kan cuma gimana bikin lagu yang bagus. tricky kan. Kita sekarang tricky loh. Kamu bikin sesuatu yang majestic gitu, Betul. malah nggak didengerin. Iya. Tahu-tahu yang meledak yang Berarti lu juga pada masih kesusahan untuk nyari formula, bukan nyari formula ya, tapi ngebaca pasar tuh masih kesulitan ya? kadang kami nggak begitu peduli sih dari dulu ya kayak maksudnya apa yang kami rasa enak nih udah itu aja. Iya. Kadang-kadang kami seperti itu, kadang-kadang juga Lihat pasar. dikit-dikit aja lah. Gitu sih, apa yang kita tuh lebih yang apa yang kita rasakan enak itulah yang Itu yang penting. Kalau orang Itu. suka bonus gitu ya. betul ya. Itu sih. Polisi yang paling bagus lah. Yang terakhir nih mas, gelombang regenerasi kan berjalan ya, terus ya. Iya. Terutama di genre ska lah gitu atau reggae gitu, pasti ada nama-nama baru bermunculan kayak gitu kan. Tapi kalau bahasa iklannya USP, unique selling point-nya, USP-nya Segidok tuh apa yang ngebedain dari band-band baru ini? Apa ya, maksudnya ya kita lebih dulu mungkin, Ya. lebih dulu Pionir. dan ya terus ngajarin tentang persaudaraan ya, kalau kamu belajar tentang Respect. ya respect Yang penting di banget kayak skena dan sebagainya, kamu bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan Segidok itu Ya. mungkin juga bisa ya, Ya. bisa kayak gitu sehingga toh sudah terbukti gitu loh. Ya. Kita tuh kan kalau seandainya disuruh menceritakan kiat-kiat gitu ya, kita cuma menceritakan apa yang sudah kami lakukan sih Iya, sebenarnya. Ya. Iya. Kita nggak mau terlalu bermuluk-muluk ini ya, udah kalau aku begini gitu aja. Gitu. Pengalaman. Blueprintnya udah ada. Iya. Kalau mau tinggal dibaca, tinggal dikembangkan lagi. Nah sekarang kamu tinggal sesuaikan dengan zaman sekarang. Gitu. Iya jalannya. Iya. Siap mas. Kalau mau cari tahu lebih banyak tentang Segidok, YouTube lah udah ada, tapi boleh Ada. aja berapa banget ya. Udah banyak. Iya. Bisa beli buku juga. Bukunya ada juga, buku betul. ya. Itu ada sejarah cerita ya. banyak tentang Segidok dari Iya. dulu Iya. sampai awal. Di website malah ya, udah ada website ya gitu kan. Website ada segidokjogja.com, terus ada Instagram juga @segidokjogja. Kalau mau itu buku sih yang paling baru itu ya. Lebih komplit tuh. Iya, kamu baca Iya. di situ. Iya. Iya. Kalau yang update ya YouTube. YouTube ya yang update Itu kalau terus. kita lagi main kemana itu pasti nanti ada video. Vlog Ada vlog ya. lebih update YouTube apa Instagram? Semua. Dua-duanya lah ya. Iya. Iya. Dua itulah. Kalau Tinggal update. pilih aja mau yang Iya. mana.
nggak bakal kesusahan deh, pokoknya kalau mau nyari tentang Shaggy Dog, website-nya ada, YouTube-nya, Instagram-nya, kalau ngeliat update-nya. Plus yang itu tadi, buku kalau misalnya lo mau cari cetak biru, gimana perjalanan satu band dari daerah kecil Saidan bisa menguasai Indonesia dan juga bisa go internasional mas ya. Itu bisa dibaca di bukunya. Sorry mas, judulnya lupa lagi. Bukunya judulnya apa? Ambil apa ya? Lupa aku. Angkat sekali lagi gelasmu kawan. Angkat saya gelasmu kawan dari lagunya. Bisa dibeli di website ya mas ya? Ya bisa di Shaggy Dog Doggy Jogja. Shop Jogja kan ada, kita ada sendiri itu si merchandise dan apa shopnya Iya. Shaggy Dog. Udah rapi kan, pokoknya udah apa tertata lah, kalau mau beli merchandise udah ada, ya gitu kan, bukunya udah ada gitu. Kita doain semoga Shaggy Dog melanjutkan album ke-7-nya mas ya. Iya. Judulnya udah Amin, ada, amin. belum? Judulnya udah ada, relatif. Apa itu? Judulnya? Masih belum. Belum. Ya, belum ada. Dan masih dalam bikin mastering, mudah-mudahan insya Allah di tahun 2023 nanti dirilis. Iya. Sementara lo bakal lebih banyak melihat Shaggy Dog di panggung-panggung, mudah-mudahan Iya. sampai ke akhir tahun mas ya. Amin, iya. Banyak deh akan datang ke kota-kota lo ya pastinya gitu. Matur nuwun mas semuanya. Terima kasih Kak. Tenaga-tenaga tersisa disisakan sebelum pulang ke Jogja. Terima kasih buat Shaggy Dog dan juga nanti lo bisa ngelihat cuplikan live-nya bersulang showcase Shaggy Dog di program Discuss yang berikut nanti. Terima kasih sekali buat Shaggy Dog dan juga buat lo udah nyaksiin episode Discuss yang kali ini. Terima kasih buat semuanya dan kita akan jumpa lagi di episode yang berikut. Ciao.